Halo semuanya, perkenalkan saya Marliana. Di video sebelumnya, kita sudah belajar bagaimana membuat template pada Microsoft Excel, menyiapkan workbook untuk template, menggunakan template, menginput data, serta menghitung rasio keuangan. Nah, pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat worksheet untuk template bisnis dan tipe-tipe bagian pada Microsoft Excel. Nah, sebelum memasuki materi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu studi kasus. Pembuatan template invoice. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, invoice adalah daftar barang kiriman yang dilengkapi dengan keterangan nama, jumlah, dan harga yang harus dibayar. Selain memuat perincian pembelian, invoice seringkali digunakan sebagai alat tagihan antara penjual kepada pembeli. Fungsi utama dari invoice adalah memuat perincian pembelian dan termin pembayaran yang digunakan untuk menagih konsumen agar segera melakukan pembayaran. Bila ada kasus ketidaksesuaian di dalam pembayaran tagihan atau di dalam pengiriman barang, invoice bisa menjadi rujukan yang sah. Invoice bisa menjadi alat untuk memudahkan para pebisnis dalam memantau perkembangan bisnis yang sedang dirintisnya. Invoice bisa mempermudah pembuatan pembukuan keuangan. Melalui pembukuan keuangan, kita pun dapat memantau bagaimana perkembangan bisnis setiap waktunya. Sebagai acuan yang sah apabila ingin menjual kembali barang yang dibeli kepada pihak lain. Kita akan membuat invoice dengan bentuk seperti ini. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah dengan membuat template terlebih dahulu. Caranya, buat workbook baru dan buatlah header invoice seperti ini. Dengan keterangan, tanggal diisi dengan formula tanggal sama dengan today, kurung buka, kurung tutup, untuk mendapatkan tanggal per hari ini. Sedangkan untuk tanggal kadaluarsanya diisi dengan tanggal 30 hari ke depan dari tanggal hari ini. Dan selanjutnya dibuat bagian tujuan invoice seperti ini. Lalu buat bagian untuk detail invoice. Selanjutnya buat bagian kalkulasi perhitungan dan footer seperti ini. Lalu, terapkan formula pada invoice seperti pajak, diisi X jika produk atau jasa merupakan objek pajak. Lalu, subtotal, sum dari total. Setelah itu, total PPN yaitu nilai kena pajak dikali persen PPN dan total, subtotal ditambah total PPN. Setelah selesai, simpan file dengan format Excel template. Untuk mendapatkan invoice yang siap cetak, kita dapat menggunakan template yang sudah dibuat dengan cara klik file, lalu new. Setelah itu, pilih personal. Lalu, pilih invoice template dengan nama template invoice. Setelah itu, kita isikan datanya dan save as dalam bentuk file PDF. Untuk membantu di dalam mengkomunikasikan pesan secara efektif, kita bisa menggunakan grafik sebagai representasi visual dari nilai bilangan. Nah, grafik ini sangat berguna untuk meringkas serangkaian angka dan keterkaitannya. Membuat grafik seringkali dapat membantu dalam melihat tren dan pola saat ini.
Microsoft Excel ini menyediakan kemampuan untuk menampilkan data dalam sebuah bagan atau chart, seperti Microsoft Word dan PowerPoint. Grafik berfungsi untuk menentukan hubungan antara nilai data, menunjukkan perbedaan, dan mengamati tren bisnis. Sebelum membuat bagan, kita harus mempersiapkan terlebih dahulu sekumpulan datanya yang berbentuk numerik atau angka. Nah, data tersebut harus tersimpan pada sel-sel di worksheet tersebut. Pemilihan penggunaan data dari satu sheet ataupun beberapa sheet itu sangat bergantung terhadap model datanya, sumber datanya, dan hubungan aktivitas yang ingin disampaikan melalui dashboard. Lalu, kemunculan seri data bergantung pada tipe bagan yang dipilih. Sebagai contoh, jika kita membuat bagan garis yang menggunakan 2 seri data, bagan tersebut akan terdiri dari 2 garis, di mana setiap garis akan merepresentasikan 1 seri data. Data dari masing-masing seri akan tersimpan secara terpisah pada baris atau kolom. Setiap poin pada garis ditentukan oleh nilai pada selnya dan dipresentasikan oleh penanda. Kita bisa membedakan garis berdasarkan ketebalannya, gaya garisnya, warnanya, ataupun penanda datanya. Nah, selanjutnya, bagan terdiri dari banyak elemen yang berbeda. Bagan khusus ini adalah bagan kombinasi yang menampilkan kolom dan garis. Bagan ini memiliki 2 seri data, yaitu pendapatan dan margin laba. Pendapatan diatur sebagai kolom vertikal, dan margin keuntungan diatur sebagai garis dengan penanda persegi. Setiap batang atau penanda di garis mewakili 1 titik data atau nilai di dalam selnya. Misalkan kita punya data seperti ini. Nah, untuk mengaktifkan bagan atau chart, pilih data yang ingin digunakan. Pastikan kita memilih kolom header jika ada. Pada tabel di atas, maka kita akan memilih dengan rank A1.2C4. Cara lain adalah dengan memilih 1 sel dari sekumpulan data. Excel akan menggunakan keseluruhan data dari rank untuk pembuatan bagan. Lalu, klik tab Insert dan klik icon bagan pada chart group. Dan akan memunculkan galeri dari tipe chart yang didukung oleh Excel. Pilih bagan yang diinginkan dan Excel akan membuatkan tipe bagan yang spesifik. Saat Excel membuat bagan, Excel menggunakan algoritma untuk menentukan apakah data telah disusun di dalam kolom atau baris. Seringkali Excel menebak dengan benar. Tetapi, jika Excel membuat bagan menggunakan orientasi yang salah, kita dapat dengan cepat mengubahnya dengan memilih bagan dan memilih Chart Tools Design. Lalu, data, switch row, kolom. Nah, perintah ini adalah pengalih. Jadi, jika mengubah orientasi data tidak memperbaiki bagan, cukup pilih perintah lagi atau klik tombol Undo yang ada di Quick Access Toolbar. Lalu, jika kita mempunyai sekumpulan data yang ingin ditampilkan dalam bentuk chart, tetapi bingung memilih chart yang sesuai, nah, Excel menyediakan fungsi untuk menampilkan rekomendasi chart yang bisa digunakan oleh kita dari data yang sudah kita siapkan. Excel akan menganalisis data kita dan membuat rekomendasi chart yang cocok. Cara untuk menggunakan recommended chart: pertama, pilih dan seleksi data yang ingin digunakan pada chart. Lalu, klik Insert. Setelah itu, klik Recommended Chart. Pada tab Recommended Chart, gulung mouse pada kumpulan chart yang Excel rekomendasikan terhadap data kita.
dan klik chart untuk melihat bagaimana data kita akan ditampilkan. Ketika sudah menemukan chart yang disukai, klik chartnya, lalu klik OK. Gunakan tombol chart elemen, chart style, dan chart filter di sudut samping kanan atas chart untuk menambahkan elemen chart seperti aksis title, data label, ataupun mengubah data pada chart. Untuk mengakses fitur tambahan desain dan format chart, klik dimanapun pada chart untuk memunculkan chart tools pada ribbon. Kemudian, klik pilihan yang diinginkan pada tab desain dan format. Setelah mendapatkan chart atau bagan yang diinginkan, langkah selanjutnya adalah melakukan format terhadap bagan tersebut. Sebuah bagan dapat dilakukan format sesuai dengan keinginan kita. Caranya adalah dengan mengklik bagan tersebut. Excel akan menampilkan tool untuk format bagan. Kita bisa lihat 3 tool dalam kotak di samping bagan. Di urutan pertama ada tool chart element. Nah, tool ini digunakan untuk menambahkan, mengubah, atau mengurangi elemen bagan. Elemen bagan terdiri dari aksis, aksis title, chart title, data label, data tabel, error bar, grid line, legend, trend line. Lalu, untuk mengubah judul bagan dilakukan dengan cara klik chart title. Ketik judul baru, misalnya bagan penjualan produk. Untuk mengubah style dari bagan melalui tools di samping bagan, dengan cara klik chart style dan pilih style yang diinginkan. Misalkan, kita akan menggunakan chart dengan penggunaan data table. Pilih style 13 dan pada tool chart elemen, centang elemen data tabelnya. Saat kita membuat bagan atau chart pada lembar kerja Excel, dokumen Word, ataupun presentasi PowerPoint, kita akan mendapatkan banyak pilihan bagan. Di sini, saya akan menjelaskan beberapa tipe bagan kolom chart yang disediakan pada Excel. Data yang disusun dalam bentuk kolom dan baris pada lembar kerja dapat diatur dalam bentuk bagan kolom atau kolom chart. Bagan kolom dasarnya menampilkan kategori secara horizontal dan nilai secara vertikal seperti ini. Nah, untuk tipe chart kolom itu sendiri, ada banyak pilihan yang bisa kita pilih. Pertama, ada tipe chart cluster kolom dan 3D cluster kolom. Pada tipe cluster kolom ini, nilai ditampilkan dalam bentuk kolom 2D atau 2 dimensi. Sedangkan tipe 3D atau 3 dimensi cluster kolom akan ditampilkan dengan bentuk 3D. Penggunaan tipe ini sebaiknya digunakan ketika ingin merepresentasikan sekumpulan nilai. Contohnya, jumlah item, penyusunan skala spesifik, nama-nama yang tidak secara spesifik diurutkan. Kedua, stack column dan 3D stack column. Pada penggunaan tipe ini digunakan jika kita mempunyai data series yang berlipat dan ingin menampilkan totalnya. Ketiga, 100% stack column dan 3D 100% stack column. Pada penggunaan tipe ini digunakan jika kita mempunyai 2 atau lebih seri data dan ingin menampilkan kontribusi terhadap keseluruhan data, khususnya jika totalnya sama untuk masing-masing kategori. Dan yang terakhir, 3D column.
pada penggunaan tipe ini digunakan ketika Anda ingin membandingkan data terhadap kategori dan seri data. Selanjutnya, ada bentuk bagan tipe line chart. Pada bagan garis ini, data kategori didistribusikan secara merata pada garis horizontal dan seluruh nilai akan didistribusikan secara merata di garis vertikal. Bagan garis ini dapat menunjukkan data yang berkelanjutan, sehingga sangat ideal untuk menunjukkan tren dengan interval seperti bulan, semester, atau periodik tahun untuk pelaporan dan anggaran keuangan. Nah, untuk tipe line chart itu sendiri, ada banyak pilihan yang bisa kita pilih. Pertama, ada tipe line dan line with marker. Tipe ini menunjukkan ada atau tidaknya penanda untuk mengindikasikan nilai data individu. Bagan garis dapat menunjukkan tren, khususnya ketika kita mempunyai banyak data, dan urutan bagaimana data tersebut ditampilkan itu adalah penting. Jika terdapat banyak kategori atau nilai, maka kita akan menggunakan line chart without marker. Kedua, stack line dan stack line with marker. Tipe ini bisa digunakan untuk menunjukkan tren kontribusi dari masing-masing nilai secara merata. Dan yang terakhir, 3D line. Tipe bagan garis 3D mempunyai garis horizontal, vertikal, dan deep atau kedalaman yang bisa kita ubah. Tipe ini merupakan pilihan terbaik jika mempunyai multi seri data. Selain kolom dan line chart, di Microsoft Excel juga terdapat beberapa bentuk lainnya seperti donut chart, bar chart, area chart, XY scatter, dan bubble chart, stock chart, surface chart, dan radar chart. Nah, setiap tipe mempunyai kelebihannya masing-masing dalam mempresentasikan seri datanya. Sedangkan untuk versi 2016 dan versi-versi terbaru setelahnya, terdapat tipe-tipe baru, yaitu tree map chart, sunburst chart, histogram chart, box and whisker chart, waterfall chart, funnel chart, combo chart, dan map chart. Nah, jika kita telah mempunyai bagan atau chart, tetapi kita ingin mengubah tipenya, gunakan langkah seperti ini. Pilih bagan atau chart, klik tab Design, dan klik Change Chart Type. Setelah itu, pilih tipe chart yang baru pada kotak Change Chart Type. Itu tadi penjelasan tentang bagaimana cara membuat worksheet untuk template bisnis dan tipe-tipe bagan pada Microsoft Excel. Sekian materi yang saya sampaikan kali ini. Saya Marliana pamit undur diri. Jangan lupa nonton video selanjutnya ya. Terima kasih. Dah.